selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal merombak total cara Anda berpikir soal membeli dan memiliki sebuah bisnis. Tapi sebelum masuk ke angka dan grafik, kita bakal mulai dari sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan dunia finansial. Coba deh bayangin, Anda lagi pengen banget beli properti di sebuah perumahan elit yang super eksklusif dan tertutup. Gerbangnya dijaga ketat, nggak sembarang orang bisa mondar-mandir di dalamnya, cuma mereka yang punya akses khusus aja yang boleh masuk buat sekedar lihat-lihat. Nah, Anda kan nggak mungkin ya tiba-tiba datang jalan kaki ke gerbang itu bawa koper penuh uang tunai, terus berharap satpamnya langsung bukain pintu. Sistemnya nggak gitu. Anda butuh atau lebih tepatnya wajib pakai jasa agen resmi yang punya lisensi dan kunci khusus buat ngelewatin gerbang itu. Mereka lah yang bakal mandu pencarian properti dan ngurusin semua administrasinya. Tapi masalahnya, milih agen ini nggak bisa sembarangan. Ada agen yang benar-benar profesional, tapi ada juga kan yang kerjanya lambat, biayanya mahal, atau malah ngilang pas kita butuh. Milih agen yang salah malah bisa bikin impian punya rumah jadi mimpi buruk yang penuh biaya ekstra. Dan tahu nggak? Analogi ini tuh gambarin dengan sempurna gimana pasar saham kita bekerja. Bursa Efek Indonesia itu ibarat perumahan elitnya. Dan perusahaan sekuritas itu agen propertinya. Anda butuh agen yang tepat dan aman buat mulai membeli porsi kepemilikan bisnis sungguhan Anda di sana. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini untuk memilih partner yang tepat. Kita akan bahas gerbang investasi Anda, cek legalitas, kesehatan platform dan finansial, sampai ke soal biaya dan mindset jangka panjang. Kita mulai dari bagian pertama, gerbang investasi Anda. Apa sih sebenarnya peran dari seorang broker ini? Jadi gini, poin krusial yang harus kita pahami adalah broker atau yang di Indonesia biasa kita sebut perusahaan sekuritas, itu adalah tiket masuk sekaligus mitra operasional resmi Anda. Mereka ini perantara yang memfasilitasi transaksi jual beli saham. Intinya, tanpa sekuritas, Anda nggak akan bisa beli satu lembar pun saham di pasar modal. Mereka itu jembatan utama Anda. Lanjut ke bagian kedua. Cek legalitas. Ini sangat penting buat ngelindungin modal Anda sejak hari pertama. Ada 4 pilar utama nih yang wajib banget Anda evaluasi sebelum nyerahin uang sepeser pun. Kita harus cek legalitasnya, stabilitas teknologinya, struktur biayanya, dan sistem imun finansial dari si broker itu sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Yang paling utama, legalitas. Anda wajib pastiin broker yang dipilih itu resmi terdaftar di OJK dan statusnya adalah anggota bursa atau AB. Jangan pernah kompromi soal ini. Kalau Anda pakai broker ilegal, itu sama aja kayak Anda nitipin koper uang ke orang asing di pinggir jalan. Bahaya banget kan? Dana Anda bisa hilang gitu aja. Masuk ke bagian ketiga, platform dan kesehatan finansial. Kita harus pastiin infrastruktur mereka benar-benar stabil. Di zaman sekarang, karena semuanya serba online, kantor digital agen Anda ini pantang banget yang namanya mogok di saat genting. Aplikasinya harus super stabil, jarang error, dan pastinya punya sistem keamanan berlapis kayak PIN dan enkripsi data tingkat tinggi. Aset Anda kan ada di situ semua, jadi keamanannya harus sekuat berangkas baja. Nah, selain aplikasinya, kita juga wajib ngecek kesehatan finansial brokernya itu sendiri lewat indikator yang namanya MKBD, atau modal kerja bersih disesuaikan. Sederhananya, ini tuh batas modal minimal yang diwajibin sama regulator. Bisa dibilang MKBD ini kayak sistem imun finansialnya broker Anda. Coba lihat perbandingan di sini. Ini menarik banget. Broker dengan MKBD yang kecil itu ibaratnya rentan banget kalau ada guncangan di pasar. Sebaliknya, MKBD yang besar jadi bukti nyata kalau perusahaan itu punya ketahanan yang luar biasa kuat buat memproses transaksi dalam jumlah masif tanpa resiko gagal bayar. Pastinya kita mau dong partner yang secara finansial sangat kuat. Terakhir, bagian keempat, biaya dan pola pikir jangka panjang. Disinilah mindset Anda sebagai pemilik bisnis benar-benar diuji. Tiap kali Anda melakukan transaksi jual atau beli, Anda bakal dikenakan yang namanya fee transaksi. Ini wajar ya, semacam komisi yang Anda bayarkan ke broker karena mereka udah ngejalanin instruksi Anda. Sama persis kayak bayar komisi ke agen properti tadi, ini biaya operasional standar. Tapi perhatikan data ini deh. Karena ini menunjukkan satu perbedaan mindset yang sangat masif. Para spekulan jangka pendek yang tiap hari bolak-balik transaksi itu bakal pusing karena keuntungan mereka tergerus habis sama biaya komisi. Tapi untuk Anda, sebagai pemilik bisnis jangka panjang sejati, Anda nggak akan terlalu pusing menghemat sepersekian persen biaya. Fokus utama Anda adalah dapat platform yang stabil dan aman untuk nyimpen nilai bisnis sungguhan.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, milih perusahaan sekuritas itu bukan sekedar urusan ngisi formulir pendaftaran doang. Ini benar-benar keputusan strategis pertama Anda. Langkah paling fundamental untuk ngebangun hubungan yang aman dan awet dengan pasar modal. Singkatnya begini, dengan Anda memfilter secara ketat legalitas OJK, mencari aplikasi yang tangguh, dan ngecek besaran MKBD, Anda itu sebenarnya lagi mastiin kalau gerbang menuju masa depan finansial Anda tetap terbuka lebar dan terlindungi dengan maksimal. Nah, sekarang Anda udah tahu nih rahasia dan kriteria buat bisa masuk dengan aman ngelewatin gerbang perumahan elit finansial tadi. Pertanyaannya, apakah Anda udah siap buat milih partner yang tepat dan membuka kunci kepemilikan bisnis pertama Anda? Ingat, pilihan agen yang Anda buat hari ini sangat menentukan keamanan aset Anda ke depannya. Selamat memilih dan mulailah bertindak selayaknya pemilik bisnis yang sesungguhnya.